Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran kedua dengan muatan SPDP dan IPA. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Pada suatu sore, Edo bermain ke rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Bisa kita lihat di sini, sikap baik Udin yang dapat kita teladani adalah mau meminjami buku cerita miliknya pada teman. Tandanya Udin tidak pelit terhadap temannya. Dan sikap baik Edo yang dapat kita teladani adalah meminta izin terlebih dahulu sebelum meminjam barang temannya. Seperti yang kamu ketahui, kalau kita mengambil barang teman tanpa izin, tandanya mencuri. Jadi di sini Edo sudah bagus meminta izin pada Udin untuk meminjam bukunya. Dan juga Edo tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Udin. Tahukah kamu apa itu cerita bergambar? Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks dalam sebuah cerita. Jadi, dalam cerita bergambar terdapat teks dan gambarnya. Apa fungsinya gambar dalam cerita bergambar? Fungsinya gambar dalam cerita bergambar adalah untuk memperjelas dan memperindah suatu cerita. Satu gambar hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Jadi, dengan adanya gambar dapat memperjelas dan memperindah cerita yang ada. Lalu bagaimana tahapan pembuatan cerita bergambar? Pertama-tama, untuk membuat cerita bergambar, tahapannya kamu harus terlebih dahulu membuat cerita untuk cergam tersebut. Nah, jadi harus ada ceritanya terlebih dahulu. Di sini, untuk membuat ceritanya, pertama tentukan dulu ide cerita yang akan dibuat. Jadi, ide ceritanya mau tentang apa yang akan dibuat untuk cergam. Nah, setelah dapat ide ceritanya, kemudian tentukan tokoh-tokoh yang nantinya akan ada dalam cerita yang kamu buat. Jadi, tentukan dulu tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yang akan kamu buat. Setelah itu, kamu buat alur cerita sederhana. Jadi, kamu buat jalan ceritanya seperti apa dalam cerita yang akan kamu buat untuk cergam. Nah, setelah ceritanya jadi, kamu buat gambar untuk cergam tersebut. Nah, caranya pertama kamu harus menyesuaikan tema gambar dengan tema ceritanya. Jadi, antara gambar dengan cerita yang kamu buat itu harus sesuai. Kalau ceritanya tentang kancil, maka gambarnya juga harus tentang kancil. Jangan ceritanya kancil tapi gambarnya harimau, itu namanya tidak sesuai. Jadi harus sesuai ya antara gambar dengan tema dengan ceritanya. Kalau ceritanya tentang di hutan, maka gambarnya juga harus di hutan. Harus sesuai. Nah, setelah kamu menentukan gambarnya, kamu buat sketsa gambarnya dengan menggunakan pensil. Kemudian kamu warnai agar cergamnya semakin indah. Nah, berikut adalah contoh cerita bergambar. Bisa kalian lihat di sini ada cerita tentang kancil dan siput. Nah, di sini yang tulisannya ini adalah ceritanya kancil.
Dan di sini ada gambarnya. Gambar-gambarnya ini adalah gambar yang merupakan adegan dari yang ada di cerita ini. Ya, jadi gambarnya di sini sesuai dengan ceritanya. Jadi cergam ini seperti ini ya. Nah, lihat kalian di sini ada kancil. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia? Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekarang, yuk kita ingat kembali tentang sistem peredaran darah hewan. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas ini dan sekarang akan kita ulas kembali supaya kalian ingat kembali. Nah, sistem peredaran darah hewan dibagi menjadi 2. Ada sistem peredaran darah terbuka, yaitu sistem peredaran darah di mana darah tidak selalu berada di dalam pembuluh darah dan tekanan alirannya lebih lambat. Dan ada sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup ini, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Jadi pada hewan ada sistem peredaran darah terbuka dan ada sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka itu ada pada serangga seperti belalang, kemudian jangkrik, kumbang, kupu-kupu, dan berbagai macam serangga. Itu memiliki sistem peredaran darah terbuka. Jadi, darah pada serangga itu disebut sebagai hemolimfa. Hemolimfa ini mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Struktur jantung pada serangga juga masih sederhana, sehingga disebutnya sebagai jantung pembuluh. Jadi, hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka adalah serangga. Kemudian, sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama, ada burung dan hewan mamalia. Hewan mamalia ini adalah hewan yang menyusui. Pada burung dan mamalia, ini jantungnya memiliki 4 ruang jantung, yaitu punya 2 serambi dan 2 bilik. Kemudian pada reptilia atau hewan melata, contohnya seperti ular, buaya. Nah, pada hewan reptilia, jantungnya juga memiliki 4 ruang. Namun, di sini sekat antara bilik kiri dan kanan belum sempurna. Bedanya ini ya, kalau burung dan mamalia, antara serambi dan biliknya ini sekatnya sudah sempurna. Kalau pada reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan itu belum sempurna. Kemudian ada amfibi. Ini hewan yang hidup di 2 alam. Contohnya katak. Katak memiliki 3 ruang jantung, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Dan ada ikan. Kalau ikan ini hanya memiliki 2 ruang jantung, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.